Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allahku Maha Kuasa. Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini dengan materi doa Fransiskus dari Assisi. Fransiskus adalah putra Pietro Bernardone, seorang pengusaha bahan pakaian yang kenamaan di Assisi, Italia pada akhir abad ke-12. Dari kecil sudah tampak perangai Fransiskus yang periang, suka menolong dan suka memberi. Sampai usia 20 tahun, ia membantu perusahaan ayahnya dan hidup dalam lingkungan yang serba cukup dan mewah. Tidak ada yang menyangka bahwa kelak arah jalan hidupnya akan berubah sama sekali. Perubahan itu dimulai ketika ia terbaring sakit selama beberapa bulan. Selama masa pembaringan itu, ia banyak merenung dan membayangkan bagaimana penderitaan orang-orang yang tidak mempunyai cukup uang untuk berobat. Beberapa bulan kemudian, di depan gereja Santo Petrus di Roma, ia melihat 10 orang pengemis. Fransiskus lama memandangi mereka, lalu meminta salah seorang di antara mereka bertukar pakaian dengan dia. Pengemis itu mendapatkan pakaian Fransiskus. Lalu Fransiskus mengenakan pakaian pengemis tersebut. Begitulah sepanjang hari Fransiskus berganti peran menjadi seorang pengemis. Pengalaman itu menjadikan ia prihatin dan ikut merasakan apa artinya menjadi orang yang sama sekali tidak mempunyai uang. Suatu hari setelah mendengar khotbah tentang Matius 10 ayat 7-19, Fransiskus bertekad untuk mencurahkan seluruh hidupnya bagi kepentingan kaum miskin. Segala yang dimiliki dibagi-bagikan kepada orang yang kekurangan. Beberapa dari temannya kemudian mulai mengikuti jejaknya. Begitulah pada tahun 1209, Fransiskus mendirikan Ordo Fratrum Minorum atau perkumpulan saudara-saudara yang hina, yang kini dikenal dengan nama Ordo Fransiskan. Apakah yang menjiwai Fransiskus untuk membela kepentingan kaum miskin? Yang menjiwainya tidak lain daripada Yesus Kristus sendiri, yang telah memperlihatkan pola hidup yang ditujukan bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk kepentingan orang lain. Hidup yang berarah pada kesejahteraan orang lain
sebagaimana yang dianut Fransiskus, tampak dalam doanya yang terbunyi sebagai berikut. Tuhan, jadikanlah kami alat-alat perdamaian-Mu. Biarlah kami mengasihi di mana ada kebencian, memaafkan di mana ada dendam, mempersatukan di mana ada perpecahan, menimbulkan pengarahan di mana ada keputusasaan, memberi iman di mana ada kebimbangan, membawa terang di mana ada kegelapan, memberi kegembiraan di mana ada kesedihan. Biarlah kami jangan mencari untuk dihibur, melainkan menghibur, untuk dipahami, melainkan memahami, untuk dicintai, melainkan mencintai. Sebab di dalam memberi kami menerima, di dalam mengampuni kami diampuni, di dalam kematian kami dilahirkan dalam hidup yang sejati, di dalam Putra-Mu yang diberkati, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Walaupun Fransiskus hidup dalam kemiskinan, namun itu tidak berarti bahwa ia hidup bermuram durja. Sifatnya periang sejak kecil terus tampak dengan jelas. Ia senang bernyanyi dan banyak nyanyiannya berbentuk doa. Salah satu di antaranya adalah lagu Hai Makhluk Alam Semesta dalam Kidung Jemaat 60, di mana Fransiskus mengajak semua makhluk bergembira untuk surya perkasa dan terang. Kartika cemerlang yang hebat menderu, musim penghujan, airnya murni dan jernih, penawar haus pembersih, api semangat, ibu pertiwi mulia, bunga dan buah puspa semarak. Doa ini diakhiri Fransiskus dengan ajakan untuk menyapa maut dengan syukur, karena abdi berhati mulia akan berbahagia mati dalam Tuhannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami bersyukur dapat belajar mengenai pelayanan dari Fransiskus. Biarlah kami dilatih untuk peduli bagi orang-orang yang kekurangan, supaya kami dapat memberi kepada mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.